Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan belajar materi kimia tentang ikatan kimia, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah latihan soal mengenai bentuk molekul. Kita mulai soal yang pertama. Diketahui konfigurasi elektron Si, Ne 3s2 3p2 dan F He 2s2 2p5. Jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa, bentuk molekul yang terjadi sesuai aturan oktet adalah. Untuk menjawab soal ini, pertama kita tentukan dulu elektron valensi dari masing-masing unsur. Di sini konfigurasi elektronnya sudah diketahui ya. Berarti sudah bisa langsung kita tentukan elektron valensinya. Untuk unsur Si berarti elektron valensinya adalah 4. Kemudian untuk unsur F, elektron valensinya adalah 2 tambah 5 atau 7. Kemudian kita tentukan kebutuhan elektron dari masing-masing unsur agar sesuai aturan oktet atau memiliki elektron valensi 8. Berarti untuk Si supaya jadi 8, elektron valensinya sudah 4 ya, maka butuh 4 elektron lagi. Lalu untuk unsur F, elektron valensinya 7, berarti untuk menjadi 8 butuh 1 elektron. Jelas ya? Sekarang kita tentukan rumus molekul senyawanya. Caranya sama seperti pembentukan senyawa kovalen. Jadi untuk menentukan indeks dari masing-masing unsur, tinggal kita balik saja. Jadi kebutuhan elektronnya F jadi indeksnya si Si. Berarti 1 ya. 1 tidak perlu ditulis. Lalu kebutuhan elektronnya si Si yaitu 4 menjadi indeksnya F. Berarti Si1 F4. Satunya tidak perlu ditulis. Nah, inilah rumus molekul senyawa yang sesuai aturan oktet. Sekarang kita akan tentukan bentuk molekulnya. Untuk menentukan bentuk molekul bisa kita lihat dari jumlah pasangan elektron atom pusatnya ya, atau menggunakan rumus AX/AEB, di mana A ini adalah atom pusat, A jumlah pasangan elektron ikatan, dan B jumlah PeB. Kita tentukan A atau atom pusatnya dulu. Nah, yang menjadi atom pusat biasanya adalah atom atau unsur yang elektron valensinya lebih kecil, kecuali hidrogen ya. Atau yang jumlah indeksnya paling sedikit, berarti atom pusatnya adalah Si. Kemudian kita tentukan A atau jumlah pasangan elektron berikatannya. Caranya mudah, tinggal kita lihat berapa jumlah atom unsur yang diikat oleh si atom pusat. Berarti jumlahnya si F, yaitu 4. Jelas ya? Selanjutnya kita tentukan jumlah B atau jumlah pasangan elektron bebasnya. Caranya adalah elektron valensi si atom pusat dikurang jumlah PeI dikali dengan kebutuhan elektron dari unsur yang diikat atau yang bukan atom pusat. Lalu dibagi 2. Oke, kita masukkan angkanya ya. Elektron valensi atom pusatnya adalah Si, elektron valensinya adalah 4. Kemudian dikurang dengan jumlah pasangan elektron yang berikatan, yaitu 4. Nah, dikali dengan kebutuhan elektron unsur yang diikat. Unsur yang diikat kan si F. Kebutuhan elektronnya adalah 1. Berarti dikali 1 per 2. Sama dengan 4 dikurang, ini dikali dulu ya. Jadi 4 dikali 1 adalah 4 per 2. 4 dikurang 4, 0. 0 dibagi 2 adalah 0. Artinya, tidak ada pasangan elektron bebas. Berarti, rumusnya adalah A, X, jumlah PeI-nya adalah 4, E, B. Karena B-nya 0 atau jumlah PeB-nya 0, berarti E-nya tidak ditulis. Maka, rumusnya adalah AX4. Kalau rumusnya AX4, berarti ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, untuk menentukan nama bentuk molekul berdasarkan rumus AXE ini, kita bisa lihat tabelnya ya, atau bisa kita hafalkan. Oke, berarti jawaban untuk nomor 1 adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui nomor atom S sama dengan 16 dan O sama dengan 8.
Geometri molekul SO2 adalah, kita tentukan elektron valensi dan kebutuhan elektron dari masing-masing unsur ya. Untuk S, nomor atomnya 16, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 6. Maka elektron valensinya adalah 6, sehingga kebutuhan elektron agar menjadi stabil atau 8 adalah 2. Lalu unsur O, nomor atom 8, konfigurasi 2, 6, berarti elektron valensinya juga 6. Kebutuhan elektronnya pun sama agar menjadi oktet, yaitu 2. Jelas ya? Kemudian di sini rumus molekul senyawanya sudah diketahui, yaitu SO2. Maka langsung saja kita tentukan atom pusatnya atau A-nya, yaitu si S. Kemudian PEI-nya, kita lihat berapa jumlah atom yang diikat oleh atom pusat, yaitu 2. Kemudian tentukan jumlah PEB-nya. Ingat rumusnya adalah elektron valensi dari atom pusat dikurang pasangan elektron berikatan dikali dengan kebutuhan elektron dari si O atau atom yang diikat oleh si atom pusat dibagi dengan 2. Sama dengan elektron valensi atom pusat adalah 6 dikurang PEI-nya 2 dikali kebutuhan elektron dari O adalah 2 dibagi 2. Sama dengan 6 dikurang 2 kali 2 adalah 4 dibagi 2 atau sama dengan 6 dikurang 4, 2 dibagi 2, 1. Jadi PEI-nya 2, PEB-nya 1, maka rumusnya AX2E1. Satunya tidak perlu ditulis. Nah, jika rumusnya adalah AX2E, berarti bentuk molekulnya adalah bentuk V. Dan pilihan jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Senyawa yang tersusun dari dua buah unsur, X dengan nomor atom 6 dan Y dengan nomor atom 17, bila berikatan akan memiliki bentuk molekul dan kepolaran berturut-turut adalah, caranya sama ya, kita tentukan elektron valensi dan kebutuhan elektron dari masing-masing unsur. Untuk unsur X dengan nomor atom 6, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Elektron valensinya adalah 4, maka butuh elektron 4 agar menjadi oktet. Lalu unsur Y, 17. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Elektron valensinya berarti 7, maka butuh 1 elektron. Nah, di sini rumus molekulnya belum diketahui, jadi kita ikatkan sendiri senyawa kovalennya. Ingat caranya, indeks X adalah kebutuhan elektronnya si Y, berarti 1, tidak perlu ditulis. Lalu indeksnya Y, kebutuhan elektron dari si X, berarti 4. Maka rumus molekulnya adalah XY4. Selanjutnya kita tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya sudah jelas adalah si X ya. Lalu pasangan elektron berikatannya berarti indeksnya si Y, yaitu 4. Kemudian pasangan elektron bebasnya adalah elektron valensi dari atom pusat dikurang pasangan elektron ikatan dikali kebutuhan elektron unsur yang diikat dibagi 2. Sama dengan elektron valensi atom pusat berarti si X tadi ya, yaitu 4. Dikurang PEI-nya juga 4, dikali kebutuhan elektronnya adalah 1. Dibagi 2. Sama dengan 4 dikali 1, 4, berarti 4 dikurang 4 per 2, atau sama dengan 0, artinya tidak ada PEB. Berarti rumus bentuk molekulnya adalah AX4. Ingat, kalau AX4 berarti namanya adalah tetrahedral. Lalu untuk mengetahui kepolarannya, ingat salah satu ciri senyawa kovalen polar memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan di sini tidak ada pasangan elektron bebas, berarti molekulnya bersifat non-polar. Berarti pilihan jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang C,
tetrahedral, dan nonpolar. Oke, lanjut lagi ke soal yang keempat. Atom Cl dengan nomor atom 17 dapat berikatan dengan F dengan nomor atom 9, membentuk ClF3. Pernyataan yang benar untuk ClF3 adalah, oke, kita tentukan bentuk molekulnya dulu ya. Berarti mulai dari konfigurasi elektron Cl yang bernomor atom 17 yaitu 287, elektron valensinya 7, maka butuh 1 elektron agar oktet. Lalu unsur yang kedua adalah F, nomor atomnya 9, konfigurasi elektronnya 27, elektron valensinya 7, kemudian butuh elektron juga 1 agar menjadi oktet. Nah, di sini rumus molekul senyawanya sudah diketahui, yaitu ClF3. Langsung saja kita tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya berarti si Cl. Lalu pasangan atau jumlah pasangan elektron berikatannya, indeksnya si F ya, yaitu 3. Kemudian kita tentukan PeB-nya. Ingat rumusnya, elektron valensi atom pusat dikurang jumlah PeI dikali dengan kebutuhan elektron unsur yang diikat oleh si atom pusat. Dibagi 2. Sama dengan elektron valensi atom pusatnya adalah Cl, elektron valensinya 7, dikurang PeI, PeI-nya 3, dikali kebutuhan elektron yang diikat, berarti kebutuhan elektronnya si F ya, yaitu 1, dibagi 2. Sama dengan 7 dikurang 3 kali 1, atau sama dengan 4, per 2 sama dengan 2. Berarti PeB-nya adalah 2, maka rumus bentuk molekulnya adalah AX3E2. Nah, AX3E2 ini nama bentuk molekulnya adalah bentuk T. Berarti pernyataan yang nomor 2 itu benar. Kemudian perhatikan lagi, tadi di sini kita sudah mencari jumlah PeB ya. PeB-nya ada 2. Nah, kalau ada 2 PeB atau ada PeB, berarti dia molekulnya bersifat polar. Maka pernyataan yang nomor 1 juga benar. Kita lihat lagi, pernyataan yang ketiga, mempunyai interaksi dipol-dipol antar molekul. Ingat, interaksi dipol-dipol itu terjadi antar molekul polar. Sedangkan di sini sudah kita ketahui tadi bahwa molekulnya bersifat polar, berarti pernyataan nomor 3 juga benar. Terakhir, pernyataan yang keempat, memiliki sepasang elektron bebas pada atom pusatnya. Salah ya, kenapa? Karena ada 2 pasangan elektron bebas. Jadi pernyataan yang keempat salah. Oke, jelas ya? Lanjut lagi ke soal yang kelima. Nomor atom O, F, dan Xe masing-masing adalah 8, 9, dan 54. Bentuk dan kepolaran XeOF4 adalah, kita tentukan masing-masing elektron valensinya. Kita mulai dari yang O dulu ya. O, nomor atomnya 8, konfigurasi elektron 26, berarti elektron valensinya 6. Kebutuhan elektronnya agar oktet adalah 2. Lalu unsur F. Nomor atomnya 9, konfigurasi elektron 27, maka elektron valensinya adalah 7, kebutuhan elektron 1. Lalu ada unsur Xe, nomor atomnya 54, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 18, 18, 8, maka elektron valensinya adalah 8. Tidak butuh elektron lagi ya, karena dia sudah oktet, bisa kita tulis di sini B-nya sama dengan 0. Kemudian perhatikan lagi di sini rumus molekul senyawanya sudah diketahui, yaitu XeOF4. Tinggal kita tentukan atom pusatnya. Atom pusatnya adalah si Xe. Kemudian PeI-nya, pasangan elektron yang berikatan, berapa yang diikatnya? Indeks masing-masing yang diikat ya, dijumlahkan ya. O yang diikat 1 ditambah F yang diikat 4. Berarti 1 ditambah 4 atau sama dengan 5 PeI-nya. Lanjut untuk PeB sama dengan elektron valensinya si atom pusat
dikurang PEI-nya yang pertama yaitu O dikali dengan kebutuhannya si O, kita tulis di sini BO saja ya, kebutuhan O, lalu ini ditambah, ini pakai kurung ya, jadi yang diikat itu ada dua jenis atom. PEI-nya si F dikali dengan kebutuhannya si F. Kita tulis di sini BF per 2. Sama dengan elektron valensi atom pusatnya adalah Xe, elektron valensinya 8, dikurang buka kurung PEI-nya yang O 1, dikali kebutuhan elektron O. Ini ya. 2 ditambah PEI yang satu lagi yaitu F ada 4 dikali dengan kebutuhan elektronnya si F yaitu 1 per 2 sama dengan 8 dikurang 1 dikali 2 2 ditambah 4 dikali 1 berarti 6, berarti 8 dikurang 6 per 2, 8 dikurang 6, 2 per 2, atau sama dengan 1. Berarti PEB-nya adalah 1, maka rumus bentuk molekulnya adalah AX5E1. Satunya tidak perlu ditulis. Nah, jika rumus bentuk molekulnya adalah AX5E, berarti nama bentuk molekulnya adalah piramida segi 4. Kemudian untuk kepolarannya, karena ada PEB maka bersifat polar. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah yang B, piramida segi 4 dan polar. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.